ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Dalam masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan aman, dalam keadaan iman, dan juga Allah telah meringankan kaki kita untuk menuju ke masjid ini. Di tengah-tengah masih banyak saudara kita yang masih berat menjalankan salat Jumat. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Muslim haruslah senantiasa berusaha semampu-mampunya menjalankan syariat Islam. Karena satu orang yang kosong mencintai Allah tapi tidak cinta kepada aturannya, mencintai Allah tapi menerima sebagian perintah Allah lalu menolak sebagian perintah Allah. Jika Allah melarang, maka kita terima bahwa itu adalah hal yang munkar. Dan jika Allah tidak melarang, pastilah itu bukan hal yang munkar. Jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kasus yang terjadi di dalam Islam, banyak terlewati oleh kaum muslimin yang padahal itu wajib, yang harusnya dijalankan oleh kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin di sana mencoba menolaknya. Kaum muslimin mencoba menyamai aturan Allah. Allah membuat plan A, kita membuat plan B. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa waritha Sulaiman Daud. Wa waritha Sulaiman Daud. Sebagaimana Sulaiman digantikan dengan Daud. Kata waris di sini yang akan saya garis bawahi. Allah juga memakai kata Ya Rabbi, artinya memberikan keterangan untuk berdoa dengan doa ini. Dan kepada orang yang menginginkan anak, karena beberapa Nabi memakai doa ini. Ya Rabbi, la tadirni farzan wa anta khairun min al-waris, khairun warithi. Kata waris di sini adalah bahwa kita meminta anak. Ya Allah, berikanlah kami pewaris, pengganti keturunan. Namun waris di sini yang akan saya ketengahkan atau garis bawahi adalah waris apabila seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Jamaah hidayah berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya. Islam mengajarkan untuk memberikan manfaat sesudah meninggal, berbagi dengan saudara kandung, tetapi tidak berbagi sama rata. Apakah kita atau antum sekalian yakin bahwa membagi sama rata itu adil? Tentu tidak. Laki-laki adalah pemimpin, laki-laki yang mencari maisha, laki-laki yang mencari rezeki. Tidak diwajibkan untuk istri, karena itu laki dua bagian daripada istri, laki-laki dua bagian daripada wanita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah Allah tetapkan. Berada di dalam miqdar Allah, berada di dalam ukuran Allah, berada di dalam apa yang Allah inginkan. Semampu mungkin selama kita hidup di dunia ini, maka kita cari buka sama Allah. Ya Allah, semua membagi waris tidak dengan hukum-Mu. Saya membagi waris dengan hukum Kamu, ya Allah. Cari buka sama Allah. Dianggap aturan Allah. Jangan menuhankan akal, menuhankan hati. Kalau dituntun dengan agama, marah. Harusnya begini, saya kakakmu, saya ngatur kalian semua. Kalian 1/5, 1/8, 1/10, saya setengah. Begitu cara mengaturnya. Na'udzubillah. Ya Allah, ini hawa nafsu. Rumah ayah buat aku, sedangkan kalian tanah ayah ada di sana. Silahkan bagi 5. Na'udzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewariskan bagimu. Allah menyebutnya langsung. Allah mewariskan bagimu, karena Allah yang memberi rezeki. Kalau antum mengandalkan rezeki karena akal antum yang pintar, atau antum hatinya firasatnya bagus, berjualan ini pasti laku, berarti antum korun. Karena korun banyak hartanya, dia mengatakan ini kaya dengan sebab saya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita tidak membagi waris dengan cara Allah? Sebagian muslim tidak tahu. Sebagian muslim tahu tapi tidak mau tahu. Padahal tahu saja Allah beri surga, dan katakan bahwa tentang pembagian ini Allah akan janjikan surga. Dan bagi siapa yang melarikan firrah waris, melarikan waris, menghilangkan, mengelabui, maka dia akan berhadapan dan Allah tidak akan mewarisi surga padanya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi menolak, sudah, saya sudah membagi semuanya. Ada lagi yang ini hukum Allah, tetapi saya punya plan B, dan plan ini lebih baik daripada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bagi orang-orang yang menolak syariat Allah, silahkan pilih di antara 3 ini. Wa ma lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa ma lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa ma lam yakum anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jangan membuat akal kita menjadi mubazir, karena terus bergulir memikirkan dunia. Begitu Allah ingin mengatur, lalu antum kecilkan dengan hukum positif, dengan hukum yang lain. Maka demi Allah, kasihani saudara-saudara kita. Pada saat kedua orang tua kita meninggal, wabil khusus ayah kita meninggal,
Ingat, dia punya ayah, dia punya anak-anak, dia punya anak-anak tersayang juga seperti antum disayang. Maka bagilah dengan cara Allah agar kita tidak disalahkan di hari kemudian kelak. Aku berdoa, astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Jangan berkata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sholat tapi harus menentang syariat Allah? Kenapa kita terus-terusan sholat tapi menerima syariat Allah setengah dan setengah dibuat? Apakah sholat kita sampai ke langit? Maka terima saja semua yang Allah telah syariatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam, jangan setengah-setengah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Perkara kita tidak mampu itu urusan lain. Tapi apabila Allah mendatangkan syariat, mendatangkan aturan, maka bukalah dada kita lebar-lebar untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada kita. Untuk apa hidup berlama-lama di dunia kalau berjalan bukan di atas syariat Allah? Minimal kita mengakui, berakidah, meyakini bahwa Quran dan hadis pasti benar. Jangan sampai kata para ulama ada tafsir tentang seseorang. Seseorang ini dilihat Islam, dia sholat, dia haji, tetapi disodorkan satu persatu hukum Islam, dia mengatakan bahwa saya ini tidak cocok. Oh saya ini tidak sependapat dengan Allah. Oh saya ini tidak bisa. Akhirnya terus diberikan kepada dia tolak satu persatu. Menurut saya jilbab tidak terlalu panjang, menurut saya jilbab itu begini karena pakaian penghormatan, tolak. Menurut saya cara mendoakan mayat begini, oh ini menurut Ustaz kata Rasulullah begini, oh enggak saya begini aja, tolak. Melihat Rasulullah pakai jenggot saja, bingung karena tidak pernah baca tentang tidak pernah mengikuti kajian-kajian atau membaca tentang literasi Islam. Jenggot saja bingung, celana ngatung aja bingung, ditolak dengan hatinya. Bukankah celana yang ngatung itu ada disabdahkan oleh Rasulullah SAW, dan Abdullah bin Mas'ud yang memakai celana ngatung, Rasulullah mengatakan, ya antum Abdullah, bukankah hamba Allah itu termasuk tertinggi di dalam rukun meyakini Rasulullah SAW? Di antaranya adalah Rasulullah adalah Rasul wa Abdun, dia adalah Rasul dan hambanya Allah. Jangan kita disodorkan tentang hukum Islam lalu kita menjadi antipati. Sedangkan internet, informasi semua terbuka luas. Dan seorang syekh mengatakan, maka tidak ada lagi udzur, keringanan bagi kita semua yang semuanya pintar, semua cerdas, semua dalam mensiasati politik punya perkataan yang cerdas, dalam mensiasati gaya style dunia mempunyai perkataan yang cerdas. Tapi kenapa kalau syariat Allah datang pikirannya langsung berbalik, dibilang kolot, konservatif dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk yang terang, petunjuk yang dada kita ini tidak sempit, diluaskan oleh Allah dada ini untuk menerima aturan-aturan Al-Quran dan juga aturan-aturan hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW menginginkan maslahah kebaikan di dunia ini agar kita semua berjalan di atas naungan syariat Allah Subhanahu wa taala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم يقضي الحاجة. اللهم ارحمنا وارزقنا اتباعه والأولاد والبدن والجنة اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. توبوا الصلاة.